Kita mulai dengan segmen yang pertama. Kerusakan makanan oleh mikroba disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba dalam makanan, serta oleh enzim-enzim mikroba yang mendegradasi komponen nutrisi dalam makanan. Jika mikroba atau metabolit mikroba telah mencapai jumlah tertentu, maka kerusakan ini akan dapat terdeteksi oleh kita melalui perubahan yang terjadi pada makanan. Beberapa perubahan makanan yang terdeteksi diantaranya perubahan organoleptik, yaitu perubahan cita rasa, warna, aroma, tekstur, atau misalnya terdapatnya akumulasi slime atau lendir, adanya akumulasi gas atau busa, atau bisa juga keluarnya cairan atau eksudat dari makanan tersebut. Awalnya, makanan yang diproduksi pada kondisi sanitasi yang baik umumnya mengalami atau mengandung mikroba pada level yang rendah. Selanjutnya, sejalan dengan waktu, mikroba yang pada kondisi awal tadi terdapat dalam jumlah yang sedikit akan tumbuh dan mencapai jumlah yang bisa menyebabkan kerusakan atau menyebabkan kerusakan tersebut bisa terdeteksi. Banyak faktor yang menentukan spesies mikroba mana yang akan bermultiplikasi lebih cepat dan menjadi mikroba predominan di dalam proses kerusakan tersebut. Selain jenis mikroba, jenis makanan, dan kondisi lingkungan di mana makanan tersebut disimpan, itu mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba yang kemudian menjadi predominan. Jadi, dalam hal ini, faktor intrinsik dan ekstrinsiknya akan memegang peranan penting dalam menentukan mikroflora predominan di dalam makanan. Pada kuliah kali ini, kita akan membahas mengenai mikroba predominan yang berasosiasi dengan kerusakan pada kelompok-kelompok makanan spesifik. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kerusakan makanan adalah jenis mikroba. Bahan makanan umumnya mengandung berbagai jenis mikroba, baik kapang, ragi, maupun bakteri, yang dapat tumbuh di dalam bahan makanan tersebut dan menyebabkan kerusakan. Kecepatan pertumbuhan mikroba dalam makanan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan terkait dengan tingkat kerusakan makanan. Umumnya, bakteri yang memiliki waktu generasi terpendek akan merupakan kelompok mikroba yang paling banyak dan paling cepat menyebabkan kerusakan makanan. Hanya pada makanan yang tidak sesuai atau tidak mendukung pertumbuhan bakteri saja, mikroba lain bisa menjadi mikroba predominan yang menyebabkan kerusakan makanan. Misalnya, pada makanan dengan AW rendah atau makanan dengan pH rendah yang tidak sesuai untuk pertumbuhan bakteri, maka pertumbuhan kapang dapat menjadi predominan. Tetapi syarat pertumbuhan kapang adalah tersedianya oksigen. Sehingga jika pada makanan-makanan dengan misalnya pH rendah tadi tidak atau sedikit tersedia oksigen, misalnya jika dikemas secara anaerob, maka hal ini akan sangat mereduksi pertumbuhan kapang dan memungkinkan bakteri anaerob dan fakultatif anaerob untuk tumbuh. Secara umum, kerusakan makanan yang disebabkan oleh bakteri akan lebih besar dibandingkan yeast, dan kerusakan yang disebabkan oleh ragi lebih besar dibandingkan kerusakan makanan yang disebabkan oleh kapang.